Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke tematika subtematika pembelajaran ke-1, yaitu pentingnya menjaga asupan makanan. Asupan makanan yang sehat ya. Sebelum kita belajar ini, kita baca dulu, kita pelajari dulu dialog. Kita baca bersama, kita pelajari bersama. Nah, ini aku jadi teringat saat penyakit mahku kambuh beberapa waktu yang lalu. Iya, aku juga masih ingat betapa pentingnya menjaga kesehatan ya. Saat pencernaan kita sakit, pastinya tidak akan ada asupan makanan yang maksimal untuk tubuh kita. Kalau aku pernah merasakan sakit gigi, wah, aku betul-betul tidak bisa makan loh. Saat itu perut terasa melilit karena lapar, tetapi gusiku membekak karena sakit gigi. Betul, gigi merupakan bagian dari organ penyusun sistem pencernaan kita yang berada di rongga mulut. Gigi, lidah, dan ludah bekerja sama mencabik, memotong, dan mengerus makanan hingga berukuran kecil-kecil. Makanan yang sudah berukuran kecil tersebut dibolak-balik makanan dapat dengan mudah meluncur ke dalam esofagus. Kemudian esofagus dengan gerakan peristaltisnya membuat makanan terus gerak dan pada akhirnya masuk ke dalam lambung yang dipenuhi dengan cairan asam lambung. Menarik juga ya perjalanan makanan ini. Jangan lupa, saluran pencernaan membantu tubuh memperoleh zat-zat makanan yang dibutuhkan untuk tumbuh. Tanpa bantuan zat pencernaan, kita tidak akan berkembang dan tubuh kita tidak akan mampu melindungi fungsi-fungsi organ yang lain. Makanan dibutuhkan agar organ-organ tubuh mampu bekerja dengan baik. Mengingatkanku pada beberapa iklan di televisi yang mempromosikan obat yang dapat membantu mengurangi sakit mah, membantu mengatasi sakit perut yang kembung akibat gas yang berlebih, serta mengurangi panas dalam sariawan. Nah, ini adalah sebuah iklan obat untuk mengatasi sakit pada sistem pencernaan obat. Apakah yang akan kamu iklankan? Apa kelebihan dari obat yang kamu miliki bila dibandingkan dengan yang lain? Apa yang membuat sebuah iklan di media elektronik tersebut menarik untuk ditonton? Manakah yang iklan menarik jika dilihat dari bentuknya? Berikan alasanmu. Ya. Ini anak-anak iklan ini ya. Anak-anak ini dikerjakan, ditulis jawabannya, terus di-share ke wali kelas masing-masing. Iklan itu bermacam-macam. Nah, kalau yang ini bukan iklan, ini bukan contoh iklan obat ya. Ini iklan politik, kan macam-macam. Ini iklan pendidikan, ini iklan kecantikan, dan ini adalah iklan elektronik. Jadi bermacam-macam, banyak sekali iklan-iklan itu bisa ada iklan di televisi, di internet, itu sekarang sudah sangat canggih semua ya. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah salah satu ciri makhluk hidup. Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi, komponen penyusunan sel dan jaringan, dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Salah satu sistem kompleks dalam tubuh adalah sistem pencernaan. Nah, apa sajakah bagian-bagian dari sistem pencernaan pada manusia? Masih ingatkah kamu pembelajaran mengenai organ-organ dalam sistem pencernaan manusia? Nah, itu dulu sudah kita pelajari bersama ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau di sini di gambar ini adalah membuat contoh membuat organ di dalam tubuh kita. Ada jantung, ada usus besar, usus kecil ya.
Nah ini, membuat diagram sistem pencernaan, berikut nama-nama fungsi tiap organ di dalamnya. Oke. Pilihlah ketua kelompok. Nah, kelompok. Tapi kita tidak bisa membuat kelompok karena kita daring ya. Ini hanya untuk mengetahui ya, kalau anak-anak itu bisa membuat seperti contoh di sini. Tuh, kalau kita di kelas itu bisa ya. Tapi kalau di rumah tidak bisa kita membuat kelompok karena tidak boleh ya berkumpul sekarang karena COVID ini. Oke. Agar pengerjaan lebih cepat, mungkin anak-anak itu bisa calling. Buat kelompok masing-masing mungkin ya, bisa pakai online, bisa. Ini agar pekerjaan lebih cepat, mungkin kamu bisa membuatnya dibagi dengan teman-temanmu. Ada yang membuat jantung, ada yang membuat usus besar, ada yang membuat paru-paru, nanti digabung ini ya. Mungkin buat seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh organ pencernaan kita. Mulut, fungsinya ini. Fungsi utama mulut adalah untuk menghancurkan sehingga ukurannya lebih kecil. Terus kerongkongan, setelah dikunyah di mulut maka makanan ini akan melewati kerongkongan ya untuk menuju ke lambung. Jadi di kerongkongan ini makanan dapat melakukan peristaltik namanya ya. Terus setelah itu masuk ke lambung. Makanan yang kita kunyah lewat kerongkongan terus masuk ke lambung. Apa fungsi lambung? Fungsi lambung untuk memecah makanan dan mencampurnya dengan asam dan enzim. Setelah di lambung ini dicampur dengan enzim yang ada di dalam lambung, maka makanan yang di lambung ini masuk ke usus besar. Fungsi utama organ ini adalah menyerap air dari fesis. Ya, terus setelah di usus besar, maka akan pindah ke usus halus. Fungsi usus halus ini menyerap sebagian besar nutrisi yang ada dalam makanan. Jadi, terus setelah itu masuk ke anus yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, ini akan masuk ke anus. Dan anus itu berfungsi mengeluarkan fesis ya. Nah, sekian dulu ya anak-anak ya. Silakan belajar, semangat, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.